Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sekar Kinanti NPM 23312177 dari kelas IF23D. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang statistik yang berjudul penyebaran dan pemusatan data. Simak videonya ya. Mengukur pemusatan. Pertama, rata-rata atau mean. Rata merupakan konsep secara awam mengenai rata-rata, merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim. Digunakan terutama bila teknik statistik lain seperti pengujian hipotesis akan dilakukan pada data. Kedua, median. Median merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang nilai tiap observasi telah disusun dari yang terkecil ke terbesar. Tidak sensitif terhadap nilai ekstrim, median digunakan untuk mengukur pemusatan kalau distribusi mencong atau skewed secara jelas. Dapat dihitung pada distribusi yang tidak komplit sekalipun, misalnya distribusi yang berakhir terbuka. Contoh, 150-169, 170-189, 190-209, sampai 210 ke atas. Yang ketiga, modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi, mencerminkan yang paling tipikal atau kasus yang paling umum. Kalau kita ingin segera mengetahui nilai pemusatan, maka kita menghitung modus. Seperangkat data dapat saja tidak memiliki modus, tetapi sebaliknya dapat pula memiliki beberapa modus. Kalau satu modus saja disebut unimodal, dua modus disebut bimodal, dan kalau tanpa modus disebut non-modal. Ukuran letak yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 3 buah kuartil, yaitu K1, K2, dan K3. Yang kedua ada desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 10% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 9 buah desil, yaitu D1, D2, sampai dengan D9. Yang ketiga, persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 100 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 1% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 99 persentil, yaitu P1, P2, sampai dengan P99. Pengukuran penyebaran. Yang pertama, pengertian tentang disperse. Digunakan untuk menunjukkan keadaan berikut. A. Gambaran variabilitas data. Yang dimaksud dengan variabilitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perbedaan data dan rata-ratanya. Ukuran ini dapat juga disebutkan sebagai ukuran yang menunjukkan perbedaan antara data satu dengan yang lainnya. Ukuran pemusatan, mean, median, dan modus ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan sekumpulan data. Tetapi gambaran itu masih kurang lengkap apabila tidak disertai dengan ukuran-ukuran penyebaran. Hal ini disebabkan karena dengan ukuran gejala pusat saja mungkin beberapa kumpulan data sebenarnya berbeda dapat disimpulkan sama. B. Perbedaan nilai satu observasi terhadap nilai observasi lainnya. Rata-rata dari serangkaian nilai-nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dengan dispersi atau sebaran nilai-nilai tersebut terhadap rata-ratanya. Jika terdapat keseragaman atau kesamaan nilai-nilai observasi XI, maka dispersi nilai-nilai tersebut akan sama dengan 0, dan rata-ratanya akan sama dengan nilai XI. Semakin besar variasi nilai-nilai XI, maka rata-rata distribusi semakin kurang representatif. 2. Pengukuran jarak atau range. Pengukuran jarak sebuah distribusi merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana.
Jarak sebuah distribusi frekuensi dirumuskan sebagai selisih atau beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi frekuensi. Oke, kesimpulannya adalah pemahaman yang kuat tentang konsep pemusatan dan penyebaran data yang sangat penting dalam analisis statistik, karena memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan yang informasional dan efektif. Dengan memahami karakteristik dan variasi data, analisis dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menganalisis dan menafsirkan informasi yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.